Acara kita yang berbahagia pada hari ini yang diberi judul Milad dan Roadshow Media Official PWM Jatim dengan tagline bersama untuk terus mencerahkan. Tentu saya sedikit berbicara tentang arti strategis dari keberadaan sistem informasi dan media yang baik bagi kepentingan sebuah organisasi. Kalau kita bicara sistem informasi, maka berarti sebenarnya kita sedang merefleksikan bagaimana tata kelola komunikasi di dalam organisasi itu. Internal ya Pak, lebih banyak ke internal. Kalau di Muhammadiyah tentu saja ada wilayah pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang sampai ranting, lalu ada aum, ada urtum dan seterusnya. Nah, kekuatannya sebenarnya dalam konstelasi tata organisasi modern saat ini, nah ini tata kelola organisasi modern saat ini, dia harus bisa menyikapi aneka tantangan maupun pengaruh dari luar diri organisasi itu, lalu bersikap lentur dan dinamis menyikapinya sehingga organisasi itu tetap bisa berjalan menuju cita-cita besarnya. Kalau Pak Haidar mengutip Pak Malik Fajar, mungkin di Suara Muhammadiyah yang baru, ya Muhammadiyah itu kan sebuah gerakan dakwah dan tajdid yang harus memiliki positioning, berpikir dan bertindak yang luas dan luas. Kalau nggak salah begitu ya, yang Suara Muhammadiyah yang terakhir. Dan itu memang di UMM itu diusung sebagai corporate culture-nya UMM dengan target agar lulusan UMM bisa berkiprah lebih baik di umat dan masyarakat luas pada umumnya. Yang kita buat tagline-nya, yang dibuat juga oleh Pak Malik Fajar, tagline-nya itu Student Today, Leaders Tomorrow. Sekarang jadi mahasiswa, di masa yang akan datang menjadi para pemimpin, tentu dalam arti yang luas, mulai dari tingkat keluarga, kelompok-kelompok dakwah, pengajian, sampai pada pemimpin organisasi tentu saja. Nah, kembali kepada sistem informasi sebagai bagian dari upaya, jadi kekuatan sebuah perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Mengapa perusahaan itu bisa kokoh bertahan? Ada banyak perusahaan multinasional yang Bapak kenal, baik di bidang otomotif, di bidang makanan, minuman ringan, di bidang perawatan tubuh, seperti Unilever dan sebagainya itu, termasuk perusahaan-perusahaan yang kokoh berdiri di dunia saat ini. Daya tahan mereka itu adalah pada kemampuannya membangun sistem informasi yang baik di dalam organisasinya itu. Yang itu direfleksikan keluar dalam aneka branding. Nah, ini berarti wilayahnya sudah media ya. Media dari perusahaan itu keluar dalam cita rasa yang barangkali ditangkap oleh para stakeholder dengan berbagai respon
yang berbeda-beda. Tetapi semakin bagus kualitas, kalau ini tentu riset memberikan kita petunjuk, riset di bidang manajemen, dalam bidang tata kelola, memberikan isyarat kalau sistem informasinya bagus, biasanya perusahaannya kinerjanya juga bagus. Itu kalau di manajemen namanya sistem informasi manajemen, kalau di akuntansi namanya sistem informasi akuntansi. Maka sebenarnya dalam tata kelola organisasi Muhammadiyah juga kita terus membangun sistem informasi agar hubungan antar lini kita ini, sejak dari pimpinan pusat sampai ranting, urtum, aum, bisa menghasilkan sebuah saling pengertian. Nah, ini yang paling berat ini, ya kan? Karena saling pengertian inilah yang menjadi kekuatan dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri, terutama ketika kita mengusung risalah pencerahan atau yang kita sebut sebagai din at-tanwir itu. Maaf, ini bukan sambutan, ini jadinya ya. Jadinya artinya kekuatan kita menjalankan misi suci dari Muhammadiyah, melahirkan kekuatan memberi agama sebagai alat pencerah agar masyarakat dan bangsa ini menatap kehidupan ke depan yang lebih optimis, yang lebih baik, muncul kekuatan ukhuwah yang luar biasa, yang biasa juga artinya membawa kita dari suasana yang belum tercerahkan atau gelap menjadi suasana yang tercerahkan. Ad-dhulumati ila al-an-nur, kan gitu ya kira-kira. Ini misi penting dari Muhammadiyah itu seperti itu. Ini saya baru cerita sistem informasi di tata kelola Muhammadiyah. Maka MPID misalnya adalah salah satu organ penting dan strategis di dalam Muhammadiyah yang sebenarnya dialah yang mengatur irama komunikasi itu. Manajemen informasinya itu ada di MPID dalam seluruh levelnya. Saya tidak tahu seberapa kekat sambungan antara MPID wilayah dan pimpinan pusat. Apakah di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah juga punya, kan gitu kan? Pertautan ini yang terbentuk secara natural atau alamiah, harapannya akan melahirkan organisasi yang kokoh itu. Tapi kalau dilihat dari berbagai indikator, konon apakah itu dibuat dalam bentuk hoax misalnya, bahwa Muhammadiyah itu kaya raya dan seterusnya, terlalu dilebih-lebihkan. Tapi orang masih beranggapan bahwa Muhammadiyah itu organisasi yang solid dan kokoh pendiriannya di dalam menyikapi aneka persoalan kehidupan, baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan kebangsaan yang luas, menyikapi aneka persoalan ekonomi, persoalan politik dan seterusnya. Artinya kan MPID di dalam Muhammadiyah ini kan gitu ya Pak ya, itu sebenarnya sudah bertaut secara tidak langsung, walaupun pengelolaannya mungkin nggak nyambung satu sama lain, sendiri-sendiri gitu kan, nggak ada kultur bersambungnya. Saya mengikuti banyak perjalanan Muhammadiyah terkait dengan upaya membangun media massa yang kokoh. Itu karena ibu saya itu kan ketua Aisyah ya, jadi dulu dari saya kecil ya saya sudah lihat majalah Suara Aisyah itu. Kalau Suara Muhammadiyah lah otomatis ya Pak. Bahkan edisi 1 dari Suara Muhammadiyah itu ada di koleksi kami di perpustakaan Rumah Baca Cerdas Amalik Bajar itu. Itu kita simpan seperti lemari kaca gitu kan.
Artinya di Muhammadiyah itu tradisi media, tradisi jurnalistik sebagai instrumen dakwah yang terdepan itu kan sudah lama kan gitu ya Pak ya. Tentu tidak boleh mengalami posisi degradasi kembali, tapi justru berusaha ditumbuhkan. Nah, dengan aneka motif, saya tidak tahu banyak ya. Tapi di akhir tahun 80-an, di tahun 89, kalau saya bilang tahun nggak usah tanya usia saya berapa kan gitu. Di akhir tahun 89 misalnya, itu upaya sekelompok orang di Muhammadiyah itu pingin punya koran yang hebat dan besar. Mungkin kalau di sini ada yang ingat namanya koran masa kini ya. Nah, ada yang pernah ingat nggak? Kalau saya lihat wajahnya banyak yang masih muda itu pasti mikir koran masa kini kundi. Opo iku koran masa kini itu kan? Jadi sebuah koran di Jogja itu diambil alih oleh PP Muhammadiyah melalui sekelompok pengusaha dan pengelola AUM, diintrodusir menjadi media baru yang namanya Masa Kini itu. Tapi berdarah-darah Pak, akhirnya wafat sendiri, nggak kuat nyonggo. Nah ini kalau ini sudah tahu lah teman-teman yang ngelola itu pasti mikir, waduh ini kalau Senin Kemis itu gimana kan gitu, supaya bisa merilis berita dan produksi secara terus-menerus. Nah, kalau Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah itu dia masih bisa bertahan, tapi Pak Zainul kalau matan mulai mikir kan gitu. Bener nggak Mas Zainul Rafiq? Nah, ini memerlukan kekokohan kita tersendiri. Jadi maksud saya begini, kalau saya tahu lagi pembicaraannya itu, sistem informasi itu adalah tata kelola manajemen informasi organisasi internal ya Pak ya. Nah media ini selain sebagai sistem internal, dia juga akan menjadi alat utama media untuk syiar keluar, sehingga orang bisa membaca perkembangan Muhammadiyah itu dalam versi yang sesuai dengan apa yang terjadi di dalam organisasi. Ini berapa banyak ini diliput sumber-sumber berita internal ya. Jadi lalu dari seperangkat media kita itu misalnya mana yang lebih banyak berbicara tentang internal organisasi. Tetapi karena zamannya ini transparan dan cair, walaupun berbicara tentang organisasi, kalau dia dibaca atau dilihat oleh pihak luar, itu menarik perhatian orang pada organisasi ini untuk mengetahui dan bahkan belajar lebih dalam tentang Muhammadiyah itu. Karena kan tidak ada yang bebas, semua sekarang terbuka kan gitu. Tapi kan pasti ada salah satu yang mengusung. Kalau saya boleh mengatakan, matan itu yang mengusung situasi internal organisasi kan gitu. Media-media digital kita yang lain berbicara tentang bidangnya masing-masing. Apakah ada yang secara khusus mengikuti perkembangan saintek misalnya, mengabarkan kepada masyarakat bahwa di lingkup Muhammadiyah saintek ini adalah sesuatu yang digemari dan digumuli oleh para kalangan terdidik di Muhammadiyah itu. Ada juga yang bicara masalah ekonomi, politik, agama, kebudayaan dalam konstelasi keindonesiaan kita itu kan kira-kira gitu. Ini media kita perlu duduk bersama ini Mas Rafiq ya, membuat bagaimana kita menjadi media yang kokoh di masa yang akan datang, walaupun di balik itu antar lini di media-media ini bertaawun. Karena kan kita ini rilek-rilek aja ya Pak ya. Jadi sebenarnya rilek-rilek aja. Kalau pas bisa saya terima misalnya ada kegiatan Muhammadiyah di sini ya kenapa enggak kan gitu. Kalau pas ada tempuk dengan kegiatan yang lain saya bilang aja apa adanya kan gitu.
Karena cara pikir kita, state of mind kita ini kan memang ini, jadi kalau pakai bahasa saya sehari-hari buat para sivitas akademika di UMM itu, ya kita ini bekerja di Muhammadiyah. Begitu kita selesai tugas kita di Muhammadiyah, ya akan dilanjutkan terus oleh generasi berikutnya. Dia nggak boleh berhenti. Karena itu tugas kita melakukan pengembangan kader sedemikian rupa sehingga terjadi transformasi generasi secara sistematis di Muhammadiyah. Mohon maaf kalau tidak ini ya, tidak sistematis saya, tapi tetap saja saya kembali ke itu. Nah, maka dasar dari apapun hubungan kita dengan pihak luar, maksudnya Muhammadiyah dan pihak luar melalui media, tentu harus mencoba mengkaji bagaimana terhindar dari hal-hal yang menyebarkan akhlak yang tercela itu dengan cara yang tidak pas, kan gitu ya. Karena misi kita ini kan misi yang menahan orang membuat kerusakan di muka bumi, kan gitu ya. Kan kira-kira gitu. Artinya yang banyak itu kekuatannya adalah mendorong, mengemas pemberitaan-pemberitaan yang ma'ruf itu agar kita mencapai memiliki kekuatan yang besar. Bukan berarti kita ini anti kritik ya. Tapi justru di Muhammadiyah itu ketahanan terhadap kritik menjadi sangat penting. Pokoknya begini, kalau ngurus Muhammadiyah itu nggak boleh telinganya tipis, Pak. Santai aja pokoknya, tapi didengarkan semuanya. Habis itu kita cari jalan bagaimana mengerjakannya dengan lebih baik. Jangan apa-apa itu direspon gitu ya. Nanti pusing sendiri. Jadi kita ini kan membuat pertahanan, menyebarkan akhlak tercela, kemudian memberi kekuatan intelektual bagi masyarakat agar mencegah kerusakan di muka bumi itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, sekilas sejarah Muhammadiyah, positioning tata kelola media tadi, itulah harusnya menjadi semangat kita memperbaiki manajemen daripada media-media yang kita miliki itu secara serius, termasuk sumber pendanaannya, termasuk tata kelola keuangannya, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya. Semangat ta'awunnya harus agak kuat ya. Bahkan kalau Muhammadiyah memiliki aum di bidang usaha atau bisnis, media ini menjadi bagian terpenting dari perjalanan usaha Muhammadiyah itu. Kalau prakteknya begini, Humas UMM itu mengendalikan seluruh sistem informasi di unit usahanya UMM, mulai dari rumah sakit, perhotelan, kemudian taman wisata, itu drivernya di Humas, walaupun mereka sendiri punya media officer yang bisa saling berhubungan dengan media eksternal dengan lebih baik. Nah, kita ini adalah untuk refleksi bagaimana kita menata kembali tata kelola media kita ini yang sudah dilahirkan oleh kawan-kawan sedemikian rupa menjadi lebih survive, penetrasinya lebih bagus sehingga menjangkau pikiran-pikiran ke masa depan yang lebih luas. Nah, terakhir, tadi kan saya pakai bahasa samar-samar kan. Jadi kalau buat berita itu jangan yang merusak akhlak kan, kira-kira gitu. Lalu kita dorong untuk tidak menyebarluaskan efek yang membuat kerusakan di muka bumi. Sebenarnya begini gampangannya itu kan,
ini di Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang muda kan harus mendalami apa yang direfleksikan di dalam risalah Islam berkemajuan itu. Ini saya selalu ulang-ulang. Di seluruh forum di UMM ini dasar pikir yang harus kita kerjakan bersama sebagai engine of growth daripada organisasi kita ini agar dia bisa tumbuh lebih baik di masa yang akan datang. Nah, salah satu hal yang penting kita pelajari, kita ringkaslah risalah Islam berkemajuan itu menjadi tiga poin penting. Maka media-media di Muhammadiyah ini haruslah mampu mengusung bagaimana agar orang itu menjadi semakin taat di dalam menjalankan ajaran Islam. Kan kira-kira gitu. Dalam bahasa ringkasnya itu meningkatkan kualitas proses keimanan dan ketakwaan masyarakat. Saya nggak menerangkan lebih jauh tentang itu, tapi itu pilar utama di dalam menggerakkan Muhammadiyah itu, termasuk Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan itu. Yang kedua, nah ini juga vital bagi teman-teman di media kita, akan merangsang seluruh jajaran di Muhammadiyah itu untuk mau menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang masa, menjadi pembelajar yang kokoh, menjadi peneliti yang kokoh, menjadi inovator yang kokoh. Itu Islam berkemajuan itu seperti itu loh, simpul pentingnya. Bayangkan kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai oleh orang-orang dengan tingkat proses kualitas iman dan ketakwaan yang baik, tentu ini akan memberi kemaslahatan yang baik. Ini bisa diperas lagi dalam diskusi-diskusi nanti item-itemnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dua hal sebelumnya itu tidak boleh terlepas dari apa? Kepekaan sosial, empati, rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, jadi Muhammadiyah itu simpelnya dalam risalah Islam berkemajuan itu memadukan akhlakul karimah, diterapkan dalam kekuatan dan tekad untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terus mengasah. Makanya saya kan bilang pasti semuanya yang saya katakan ini proses ya Pak ya. Terus mengasah empati yang melahirkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Wah, ini kalau para mubalek membedah ini tablik apa itu? Majalah kita apa? Enggak kelihatan dari sini kena. Tablik. Itu mengusung tabliknya itu, dakwah di mimbar-mimbar itu dengan mengurai yang tadi akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian mencermati pidato-pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir, itu pilarnya cuma 3 itu yang penting ya. Yang akan melahirkan ciri khas Islam yang luas dan luas itu, berpikiran terbuka. Nah, maka jika didukung oleh manajemen yang baik, saya yakin media-media di Muhammadiyah itu akan dinikmati oleh siapapun di Indonesia ini dengan baik. Jadi tidak ada yang alergi walaupun itu adalah rilis. Nah, tinggal nanti proporsinya dijaga ya toh. Mana proporsi yang rilis ulang ya Pak ya, atau koneksi dari media internasional maupun media nasional. Kalau yang digital itu mana yang proporsi pemberitaan tersendiri dalam opini dan versi
dari media-media kita secara internal itu. Nah, saya kira saya berterima kasih bahwa milad dan roadshow dari media official pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, karena kita juga berharap seluruh kampus perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi kemediaan di lingkungan Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun karib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.